Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah kuatkan jasad kita, Allah kuatkan diri kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni astaudi'uka jami'a ma 'allamtani farudhu ilayya 'inda hajati ilayh. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bertemu dalam rangka upgrading, mengisi wawasan keislaman kita adalah menjadi sebuah keniscayaan. Keniscayaan itu adalah sebuah keharusan bagi kita untuk menuntut ilmu kapanpun, di mana saja, karena memang orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Gelar itu pemberian dari instansi S1, S2, S3, karena memang banyak orang yang tanpa bergelar tapi banyak atau memiliki ilmu yang tinggi. Nah, para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah, ini menjadi motivasi tersendiri bagi kita bahwa selalulah belajar. Namun pelajaran yang paling besar itu adalah pelajaran dari melihat alam sekitar kita. Dalam pepatah Minang itu, alam tak kambang jadi guru. Kalau kita tidak mau belajar dari alam, atau kita tidak mau belajar dari pengalaman, atau kita tidak mau melihat orang-orang yang terdahulu, maka kita akan berjalan dengan atau mengulangi kesalahan yang sama. Oleh sebab itu, ustadz dan umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin di antara kita ada yang terus bertanya, kenapa kami harus juga belajar? Atau kenapa kami hampir setiap hari belajar, tambah Sabtu belajar juga lagi gitu. Pertama, jelas karena memang kita harus mengupdate informasi-informasi, ilmu-ilmu tentang Islam. Tidak bisa kalau ada di antara ustadz dan umi berprasangka kita sudah selesai belajar dengan menjadi guru, ya berarti itu adalah sebuah kesalahan yang memang harus cepat diperbaiki. Kalau di antara kita ada yang berpikir dengan selesainya S1, S2, S3 lalu kita akan berhenti belajar, maka ini harus cara berpikir yang salah. Makanya saya sampaikan tadi, alam tak kambang menjadi guru. Lihat para ulama, orang-orang terdahulu, para cendekiawan, mereka belajar siang dan malam. Nah, ingat,
saat sekarang ini kita belajar dengan fasilitas yang sangat mudah dan sangat gampang sekali. Coba perhatikan, kita bisa belajar melalui YouTube, kita bisa belajar melalui voice recorder, kita bisa belajar melalui membaca, kita bisa belajar melalui melihat keadaan alam sekitar. Semuanya menjadi pelajaran. Ustadz ceritakan sedikit pengalaman Ustadz ketika cara kita mendidik guru berbeda dengan yang lain. Ini adalah sebuah pelajaran. Bukan setahun 2 tahun Ustadz duduk di sebuah pesantren, tapi bertahun-tahun dan melihat gelagat. Akhirnya di sebuah pesantren atau di sebuah sekolah yang ujung-ujungnya nanti akan timbul gap-gap, akan timbul kelompok-kelompok, akan timbul kelompok-kelompok kecil yang akhirnya menggerogoti pimpinan-pimpinannya. Dan itu sering terjadi di beberapa sekolah atau di beberapa lembaga pendidikan. Alam tak kambang menjadi guru. Nah, itu belajar dari alam. Jadi kita melihat, misalnya Ustaz melihat Rio begini, melihat Bevli begini, melihat Safar begini, melihat Yani begini, melihat Reza begini. Semuanya adalah cerminan-cerminan yang guru-guru yang ada sekarang, yang ustadz-ustadz yang ada sekarang, yang umi-umi yang ada sekarang. Gaya, sifat, watak dan sifat-sifatnya dulu juga ada pada zaman tahun 90-an. Persis sekali gayanya sekali. Ada yang umi-umi itu dia sering suka jajan gitu. Ada yang umi-umi itu dia sering suka dekat dengan anak-anak gitu. Ada yang umi-umi itu ustadz-ustadznya suka mencari perhatian gitu. Persis sekali cerminannya itu. Makanya kita sebagai seorang guru pun harus belajar jadikan ini, bahwa alam yang kita lihat sekarang ini, keadaan yang kita lihat sekarang ini menjadi guru. Ya, mungkin kita lahir tahun 90-an atau tahun 80-an enggak ada sini. Ada 80, 86 ada ya? Ada 86. 81? Ada 81. Pahit? Nah, 93 ya. Muda Pahit. Tapi kalau duduk sama Ustaz kayaknya muda Ustaz ya. Cobalah duduk sini, nak percaya Pak. Nah, jadi para ustaz dan yang dimuliakan Allah, inilah yang menjadi landasan bagi kita kenapa kita harus selalu belajar. Dan orang-orang yang belajar, dia memang tahu dan akan menjadi paham. Kalau pepatah Arab itu, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Siapa yang ingin dunia maka dengan ilmu. Siapa yang ingin akhirat maka dengan ilmu. Siapa yang ingin kedua-duanya dengan ilmu. Kita juga demikian. Nah, makanya nanti kadang ada orang yang penyesalan itu di awal atau di akhir? Di akhir. Tidak ada orang yang menyesalnya di awal. Makanya Ustadz selalu memposisikan diri, selalu memberikan penyesalan itu di awal. Kalau kita memberikan penyesalan tempatnya di awal, maka kita akan terus bersiap. Maka kita akan terus bersungguh-sungguh. Untuk apa? Ya untuk belajar. Untuk apa? Untuk mengetahui. Untuk apa? Ya untuk persiapan segala macamnya. Yang berjalan tanpa ada persiapan, ya maka siap-siaplah dia akan menerima berbagai cobaan. Kurnia Ayu, siapa namanya? Ayu Kurnia apa namanya? Kurniati Wahyuni akan menikah 3 minggu lagi.
belum pernah baca fikih nikah, belum tahu apa itu nikah, bagaimana menghormati suami, bagaimana nanti menjadi seorang ibu, bagaimana nanti jangan harap akan menjadi seorang istri yang solehah, istri toleh kata orang nanti itu. Yang baru mau punya anak jangan berharap nanti, karena di sana semuanya ada pendidikan, ada ilmu. Kita pun yang paling sederhana masuk dalam kelas tanpa persiapan, tanpa ilmu. Makanya orang yang masuk dalam kelas, kalau dia sudah bertahun-tahun ngajar, biasanya dia ada persiapan atau tidak? Udah ada 5 tahun, bahkan udah 10 tahun dia ngajar, ada persiapan lagi atau tidak? Tidak ada lagi, karena dia sudah lama mempersiapkan dirinya. Tapi kalau bagi kita yang memang baru, yang ilmu itu terus diupdate dan diupgrade, atau sesuatu hal yang baru yang akan kita jalani, maka kita perlu untuk mempersiapkan diri. Makanya para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini ustadz ingin menghimbau kita semuanya, jadikanlah sumber yang jelas. Sumber pertama itu adalah Al-Qur'an. Yang kedua, sumber yang kedua itu adalah hadis. Yang ketiga ya ijma, qiyas dan yang lainnya. Kemudian kalau fasilitas atau metode atau cara yang akan kita dapati dalam ilmu ya sangat banyak sekali. Salah satunya dengan upgrading seperti ini. Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak memahami sesuatu dengan baik, maka kita tidak akan bisa memecahkan problem dengan baik juga. Setiap kita pasti ada problem. Budi ada problemnya, belum nikah. Azwir ada problemnya, mau nambah anak dan istri misalnya. Contoh. Samsudin ada problemnya, jadwalnya kurang Ramadan gitu. Safar ada problemnya gitu. Jaka ada problemnya, belum nikah juga gitu. Tidak ada siapa yang tidak memiliki masalah. Ayu ada problemnya gitu. Apa problemnya? Nggak tahu Ustaz kalau Ayu, karena wajahnya tertutup. Yani ada problemnya, belum selesai kuliah S1. Kan problem masalah tuh. Orang udah selesai S1, kita belum lagi. Ada selesai S1. Siapa yang udah selesai S1? Leni, udah bisa dia bahasa Inggris. Ada problemnya, orang udah nikah, saya belum lagi kata. Putri ada problemnya, pergi ke kampung, orang udah punya anak, saya belum lagi kata. 2 yang saya lewati, cari suami, kemudian anak, 2 problem yang akan dilewati. Siapa lagi? Dani ada problemnya, menjalankan amanah orang tua 1, yang amanah mantan pacarnya 1, mantannya pacarnya 1 lagi 1, yang satu lagi 1. Ada ingatnya semua yang 3. Kalau yang dari kampung 1, yang dari kota 1, yang di tengah jalan 1, 3. Semua kita pasti ada problem. Tetapi para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah, makanya menyelesaikan sebuah permasalahan tidak cukup dengan hati dan rasa perisa, tapi dengan akal logika. Harus dengan akal logika yang cerdas. Kalau tidak, nanti justru kita yang terzolimi sendiri. Kita yang menzolimi diri kita ini. Ustadz misalnya, ada lembaga pendidikan, Ustadz tidak mendidik kita sebagai seorang guru. Ustadz biarkan saja, ya terserah aja lah nanti guru-guru. Ya nanti yang rugi siapa? Yang terzolimi? Sekolah. Yang sekolah terzolimi, nanti yang akan terzolimi siapa lagi? Yayasan. Berarti siapa yang rugi? Kita sendiri kan? Makanya kita biasanya yang akan membuat kesalahan itu gara-gara tangan kita sendiri gitu. Tidak ada gara-gara orang lain. Kita merana itu gara-gara kita sendiri. Percayalah sama Ustaz. Ustaz, saya sakit hati gara-gara Yani. Tidak ada cerita gara-gara Yani. Udah buang aja Yani, tidak ada sakit hati lagi itu. Ustaz, saya kecewa memang gara-gara kita sendiri. Makanya
para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah, kita perlu menjadi pribadi yang bisa melihat keadaan alam sekitar. Karena poin kedua ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Pasti ada saja. Oh, udah punya anak satu, udah dapat pekerjaan, pasti ada masalah. Ngurus anak, tapi kerja atau ngurus anak? Atau udah dapat pekerjaan, dia ada masalah apa? Masalah lagi naik gaji. Kalau dulu baru kerja, pokoknya iya, siap. Pas udah kerja, semuanya pasti ada masalah gitu. Tapi para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang berilmu, kita bisa melihat, memanage masalah-masalah ini dengan baik. Sehingga kalau ruang kecilnya, oh saya guru kelas, selesai ke bawah. Oh saya wakil kepala sekolah, selesai ke bawah. Saya kepala sekolah, selesai ke bawah. Oh ini ada indikasi berbahaya, ini harus diwanti-wanti. Nah ini nanti ada namanya rasa reso pareso kalau bahasa Inggrisnya gitu. Apa reso pareso itu bahasa Indonesianya? Apa Reza? Reso pareso. Siapa orang Minang sini? Ada orang Minang sini? Dirasa-rasa ini ada beberapa yang harus diselesaikan dengan baik ini. Nah, para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi setiap kita ketika menyelesaikan permasalahan ini datang, menyelesaikannya, Ustadz sampaikan tadi apa? Jangan sampai menzolimi diri sendiri. Ustadz sampaikan sebuah kasus. Salah satu kasus, ada seorang pemuda tamat SMA, lalu dia pergilah mengembara. Siapa? Seorang pemuda. Tidak ada ayahnya, tidak ada ibunya, dia hanya sebatang kara. Lalu dia mendapatkan sebuah pekerjaan. Ustaz akan tanya nanti, apa kira-kira problem yang akan apa bahasa Inggrisnya? Solve. Payah lidah. Solve problem. Apa yang akan diselesaikan? Pemuda ini bekerjalah dia di suatu tempat. Truk selesai, pemuda ini bekerja lebih kurang 1 tahun lamanya. Tahun kedua, pemuda ini lalu mendapatkan sebuah tawaran kuliah karena melihat teman-temannya yang kuliah. Padahal di tempat dia bekerja, dia bisa berkuliah. Lalu dia ingin kuliah. Perhatikan, dia ingin kuliah. Sementara dia tahu tidak ada sumber dana dari tempat dia kuliah gitu. Nah, inilah perlunya kita berpikir secara logika, tidak memainkan hati. Kalau kita memainkan hati, itu tidak bisa. Kita harus memainkan logika kita. Apa yang terjadi? Coba pilih, apakah pemuda ini tetap berkuliah Sabtu dan Ahad, dia tetap bekerja, atau dia berhenti bekerja lalu memilih kuliah? Yang memilih kuliah angkat tangan. Yang memilih bekerja dan kuliah, kenapa? Kenapa sabar? Karena kuliahnya harus punya sumber dana. Itu clear. Nah, makanya para ustadz dan umi yang dimuliakan, itu beberapa kasus kecil, contoh kecil. Nah, padahal yang pemuda ini sudah tekad, tidak, saya ingin kuliah layaknya orang kuliah. Nah, ada hal yang terlupa. Nah, oleh sebab itu para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah,
kira-kira di dalam kehidupan kita itulah yang harus kita jalani dengan baik gitu. Kalau kita tidak berpikir dengan logis, ideal, atau kita hanya mengandalkan tidak berperasaan saja, maka yang terjadi kehidupan kita akan sering kacau beliau, kacau balau maksud Ustaz. Makanya inilah kalau ada pada diri kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik, baik masalah dengan diri kita sendiri, baik masalah dengan keluarga kita, baik masalah dengan suami kita, baik masalah dengan istri kita, baik masalah dengan orang tua kita atau dengan anak-anak kita, maka insya Allah kita bisa dikategorikan orang yang memang memiliki poin-poin atau nilai-nilai mampu menyelesaikan masalah. Lalu apa kaitannya dengan orang yang berilmu tadi? Kaitannya adalah orang yang berilmu biasanya lebih mudah dalam mencerna sesuatu gitu. Misalnya sekarang kita lapar, lalu lapar kita ini membuat kita sakit. Kalau dia tidak membuat ilmu, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan coba? Kita lapar lagi berpuasa. Padahal sudah sangat akut sekali kita lapar ini, sudah nak tahan. Ditahannya terus sampai dia berbuka gitu. Apa yang dilakukan kalau dia tidak berilmu? Dia akan terus berpuasa gitu. Kenapa? Secara perasaannya nggak enak meninggalkan, nggak enak secara perasaan, tapi dia lupa ada landasan, ada logika. Ini boleh dibatalkan gitu. Nah itu. Makanya perlu berilmu. Makanya al-abid, abid itu apa artinya? Orang ahli ibadah. Al-alim, orang ahli ilmu. Al-alim fawqal abid, orang yang berilmu itu di atas orang yang ahli ibadah. Murlan, dia beribadah tarawih 20 rakaat, puasa rajin, beribadah kerja mulan, membaca Al-Quran, bersedekah, itu beribadah. Tapi dia tidak alim. Kenapa alim? Ketika mau belajar lupa membaca doa. Ketika mau tidur lupa membaca doa. Atau jaka, orang yang alim. Kenapa alim? Jaka tahu dia berbuat maksiat, sekali dia berbuat maksiat dibacanya doa langsung astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hapus dosanya. Murlan dari kemarin udah berbuat dosa kecil, enggak ada pernah membaca astaghfirullah, enggak ada pernah minta ampun kepada Allah. Karena dia sibuk dengan ibadah. Nampak bedanya? Nampak atau tidak? Itulah perlunya seseorang yang alim dan juga orang yang abid. Tentunya kita ingin keduanya. Kita juga orang yang alim, juga orang yang abid. Kita ahli dalam ilmu, tapi juga ahli dalam ibadah. Sekarang pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya kembali kepada kita. Kalaulah dengan kemudahan sekarang ini kita tidak menambah satu ilmu setiap hari, satu ilmu itu tentang apa saja? Ustaz sampaikan rahasia. Ustaz setiap pagi, setiap malam sebelum tidur atau mau tidur pokoknya datang HP. Kalau tidak murotal yang Ustaz putar, kalau tidak tausiah. Minimal ketika kita tidur atau tengah-ngayang tidur, apa yang dibicarakan Ustaz penceramah tadi itu lengket di kita. Itulah yang terekam-rekam terus. Kita sebagai guru minimal kalau menjadi guru putarlah misalnya kalau sekarang YouTube. Oke lah kalau YouTube habis, tapi misalnya paket habis, ambil satu file video, putar dengan beberapa mega lalu ganti lagi nanti. Bagaimana cara menjadi guru yang baik? Putar terus. Itu akan terus terekam. Dan itu tentang apa saja?
Misalnya kita puasa sekarang, bicaralah tentang puasa. Bagaimana dengan imsak, bagaimana dengan sahur, bagaimana dengan kita berinteraksi di selama Ramadan. Sekarang Ustaz diberi judul amalan-amalan yang ada dalam bulan Ramadan apa saja? 1. Nah, itu yang dihafal tadi itu. Man soma, apa arti soma? Puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaihi. Muttafaqun alaihi maknanya apa? Rawahul Bukhari wa Muslim. Man qama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, 1 anin Nabi, 1 anan Nabi. Lihat tu baik-baik. Sallallahu alaihi wasallam yaqul atau qal tu. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tinggal mengganti soma 1 ibadah puasa. Itu amalan yang pertama. Amalan yang kedua apa? Koma, tinggal mengganti komanya. Koma artinya sholat tarawih atau qiyamul lail. Yang ketiga, an Abi siapa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Muttafaqun alaihi. Nah, itu sama, tinggal ganti artinya sama. Siapa yang berpuasa dengan keimanan dan pengharapan, penuh pengharapan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa yang berdiri melakukan salat tarawih dengan keimanan dan pengharapan pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa yang mencari malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan penuh pengharapan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Udah 3 amalan kita. 1 berpuasa, 2 mendirikan salat tarawih, 3 mencari Lailatul Qadar. Nah, yang keempat tadi apa amalan yang keempat? An Sahal bin Sa'ad anan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul apa? Tasahharu la yazalun nas bi khair. Terus ma'ajjalul fitrah. Umat manusia selalu berada dalam kebaikan selama dia mempercepat perbukaan atau berbuka. Muttafaqun alaih. Tahu kita? Oh, berarti dengan demikian ini sudah SOP. Kalau berbuka itu kita akan mendapatkan pahala. Kemudian yang terakhir an siapa lagi? An Anasin. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian, maka sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Sudah 5 tuh. 1 berpuasa, 2 tarawih, 3 mencari Lailatul Qadar, kemudian 4 mempercepat berbuka, kelima memperlambat mentakhirkan sahur. Nah, jadi para ustaz dan umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 5 amalan. Apa amalan yang lain? Nah, kalau amalan yang Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir Rasulullah melaksanakan i'tikaf. Dan 6. Yang ke-6 adalah i'tikaf. 6. Kapan waktunya? 10 hari terakhir. Ustaz, kami mau i'tikaf sekarang, boleh atau tidak? Boleh. Ustaz, kami mau i'tikaf minggu kedua, boleh atau tidak? Boleh. Tapi lihat dulu tempat i'tikafnya di mana? Di masjid.
Apa pekerjaan iktikaf kita? Berdoa, berzikir, salat, berdoa, berzikir, salat, berdoa, berzikir, salat. Yang intinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan dari hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min Ramadan ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar. Nah, apa amalan yang selanjutnya? Yang ketujuh yaitu menghidupkan malam-malam Ramadan. Dengan apa menghidupkan malam-malam Ramadan? Salah satunya dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sudah 7 itu. Nah, Rasulullah 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan menghidupkan malamnya dengan membangunkan istri-istrinya. Kan jelas di sini tuh. Ya, Maya lain lihat sama Ustaz. Istri-istrinya itu, membangunkan istri-istrinya. 1 atau 2? Lebih dari 1 itu. Ya, bukan 2, lebih dari 1. Kan? Dan menggencangkan kain sarungnya menjauhi istri-istrinya. Artinya malam terakhir baginda Rasulullah mengajak para istrinya untuk beribadah itu. Nah, ini. Kemudian tadi sudah itu amalan yang ke-7. Yang ke-8 apa? Umroh dalam bulan Ramadan. Kenapa mengerjakan umroh? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi ramadana ta'dilu hajjatan. Umrah dalam bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Wa fi lafzin au hajjatan ma'i, atau sama dengan melaksanakan haji bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu kalau kita lihat waktu musim umroh, mahal berangkat pada bulan Ramadan itu karena pahalanya sama dengan haji itu. Nah, jadi kalau orang tanya kapan kita paling afdolnya melaksanakan umroh? Kapan? Pada bulan Ramadan. Nah, pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahalanya sama dengan haji. Atau kenapa? Karena sama dengan berhaji bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, sudah. Itu sudah berapa? Adalah 8 amalan umrah. Kemudian membaca Quran tadi udah kan? Membaca Quran. Nah, ya itu 8 amalan dalam bulan Ramadan. Yang lain-lainnya ya amalia-amalia ya seperti misalnya kita bersedekah atau berinfak atau memberi perbukaan, itu termasuk amalia-amalia atau bentuk-bentuk ibadah. Atau seperti kita ikut membantu yang lain, maka di dalam bulan Ramadan diprioritaskan. Makanya Ustadz dan Umi yang dimuliakan Allah, ketika ada list, kadang Ustadz sangat ya kita memang harus menguji nyali kita juga gitu. Menguji nyali kita, ya saya gaji memang segini Ustadz, 50.000 itu besar bagi saya. Memang harus kita akui, tapi kita harus ada pengorbanan di sana gitu. Tidak sanggup 50.000, berapa kita sanggup? Itu harus kita uji. Tidak bisa kita berpikir terus mengumpulkan, tapi kita harus berpikir untuk mengeluarkan. Nah, percayalah sama Ustadz, kalau kita mengeluarkan, insya Allah Allah akan mengganti lebih baik. Minimal sehat. Sehat itu bukan minimal menurut Ustadz, sudah sangat maksimal. Cobalah kalau Azwir sakit, yang repot bukan hanya Maya, anaknya juga repot, mungkin orang tuanya repot gitu. Ustadz juga repot. Azwir yang sakit kan?
Nah, begitulah mahalnya. Nah, kita bersedekah, kita berbuat baik, itu seolah-olah menyatakan kepada diri kita, wahai diri, kenapa engkau tidak bersedekah? Oh, saya takut ria. Ya sudah, takut ria itu paling sekali, percayalah Ustaz. Yang kedua kalinya tidak ada lagi itu. Misalnya kita di sholat duha, tidak biasa sholat duha, pas sekali doa duha, lain perasaan atau tidak? Pasti lain itu. Ya, ini tidak pernah sholat duha selama ini. Pas tiba-tiba waktu duha miluduk dia sholat, tumben gitu ya. Pasti itu dibilang orang nanti gitu. Tapi kalau dia sudah terbiasa sholat duha, padahal dia mungkin waktu sholat duha itu belum tentu dia ikhlas gitu. Tapi sudah terbiasa sholat, sudah terbiasa sholat, sudah terbiasa sholat, akhirnya menjadi ikhlas, menjadi kebiasaan. Nah, ini perlu dirasa-rasa. Nah, jadi para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah, ini perlu kita terobos. Ustadz dan umi kita tidak bisa berpikir nanti menampung, tapi kita harus berani mengeluarkan. Saya sudah sampaikan dan ceramah. Berapa gaji kita sebulan? 1 juta, keluarkan 100.000. 1.500.000, keluarkan 200.000. 2 juta, keluarkan 300.000. 4 juta, keluarkan 200.000 tuh. Jangan ditahan semuanya. Oh, saya ada utang Ustaz, beri utang ini sedikit, kasihkan ini juga. Itu caranya. Jangan ditahan-tahan. Ustaz, saya belum nikah Ustaz, saya mau nabung Ustaz. Justru karena sedekah ini mudah untuk nikah. Ditabung-tabung 100.000 tidak selesai-selesai nikah. Gitu kan Rahmat? Nah. Rahmat sangka tamat SMA, rupa tamat kuliah, mau nikah juga dia kata kan. Belum nampak lagi Ustaz katanya. Itu. Jadi itu akan mempermudah kita dalam melaksanakan sesuatu. Makanya Ustaz ulangi berulang-ulang kali, ingat, sedekah itu boleh banyak atau sedikit? Boleh banyak, boleh sedikit. Boleh siang, boleh boleh pagi, boleh sore. Boleh dengan benda, boleh dengan bentuk tidak benda. Tetapi Ustaz dan umi yang dimuliakan Allah, ini kita lakukan dengan harap apa? Dengan harap memang Ustaz, berarti kita mengharapkan ganjaran pahala. Kita beribadah mengharap apa coba? Pasti mengharapkan pahala dari Allah. Kan ada syair apa? Apa syairnya tuh? Apa syairnya Sam? Aku tidak takut neraka dan apa bunyinya? Bukan ilahilas tuh. Yang syair Syekh Siti Jenar itu. Jadi dia memang tidak peduli dia mau ada surga, mau ada neraka, dia tidak peduli. Yang dipedulikan itu adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah, ini kembali kita ke amalan-amalan tadi. Ceklah puasa-puasa kita. Berapa yang batal kemarin? Masih ada yang meninggalkan puasa tahun yang lalu? Ada? Zamsul tahun 2015? Masih kayaknya satu enggak? Cek Reza, dan Reza cek tuh. Tanya Reza, tak tanggung jawab Reza tuh, Ustaz dah sampaikan tuh. Tahun 2015. Udah nikah Reza 2015? Oh belum, enggak jadi Reza tanggung jawab. Cek puasa-puasa yang tinggal, ganti langsung puasa. Kemudian yang kedua tadi apa? Tarawih gitu. Berjamaah tarawih gitu. Siapa yang belum lepas tarawih berjamaah di sini angkat tangan. Yang belum lepas tarawih berjamaah. Jakani kenapa enggak lepas? Coba tanya. Karena imam masjid. Siapa lagi? Sam. Kenapa enggak lepas? Karena ceramah. Bevli, siapa lagi? Bevli? Dekat masjid. Siapa lagi nak lepas? Harus diberani kita nak lepas.
Jangan nanti, nang takut saya Ustaz, saya dah lepas. Niatkan dari awal, ini mumpung Ramadan di awal, saya tidak akan lepas sholat tarawih berjamaah. Buatlah target itu. Ada yang hebat itu bisa gitu, kita sendiri hebat tuh tanpa berjamaah. Bukan mudah. Ini baru babak pemanasan, baru-baru hari keempat kita ini kan. Keempat kelima. Nah, kelima Ustaznya lupa berapa hari puasa. Itu targetkan seperti itu. Sholat tarawih saya, kalau yang lebih hebatnya yaitu sholat di masjid, tidak putus-putus ya. Kalau sekarang oke lah, kita turunkan sedikit. Sholat berjamaah dengan suami atau dengan istri di rumah kata. Tuh, apa yang ketiga tadi lagi? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar insyaallah mungkin nanti 10 hari terakhir. Apa yang keempat tadi? Apa? Mempercepat berbuka itu. Nah, kalau dia ingat berbuka itu, ingatlah dua hal. Satu, kita mempercepat berbuka. Dua, kita memberi perbukaan. Ingatlah dua hal itu. Belilah besok, percayalah sama Ustaz. Kalau ada di masjidnya yang ada berbuka bersama, belilah air mineral, taruh di sana. Titip sama pengurus masjidnya. Belilah, atau kurma beli. Kalau mau beli hebat pula lagi, beli ke Ustaz Ilyas. Ini serius. Kenapa itu lebih hebat? Kita menolong Ustaz Ilyas, kita dapat pahala kurma, kan sama aja kan? Beda misalnya, Ustaz Ilyas mahal Ustaz 5.000, biar aja lah mahal, anggap aja lah minyaknya dari sana ke sini, dah selesai. Dua kita dapat pahala. Nah, begitu cara kita berpikir gitu. Nah, beli satu-satu kurma, taruh di masjid satu-satu. Kalau mau lebih hebatnya lagi, beli kurma satu-satu, buat nama Arsad, Guru Arsad Islamic School, kurma satu kardus, atau foto posting di Facebook. Iya, itu enggak, itu apa aja, itu lelucon aja, itu iklan aja. Tapi harus kita lakukan. Kalau kita tidak mencobanya dari sekarang, lalu kapan mau coba? Oh, mau mencoba nanti pas punya uang banyak, nanti Ustadz baru kami akan membeli kurma. Antunya lebih ngeri lagi itu. Tidak percaya, jangan mau sak-posan. Banyak antunya tuh, dari kanan antu, dari kiri antu, dari belakang antu. Dah mau memberi kemudian, jangan lagi, dia tuh pemalas tuh. Anak jadi kan simpan lagi. Udah mau pas memberi, nampak dia makan berdiri, anak pula jadi. Makanya ini yang kita latih dari awal gitu. Yang ringan-ringan aja, beli kurma. Tidak bisa satu kardus, berapa kilo satu kardus tuh? 3 kan? Beli sekilo. Sekilo paling berapa? 60.000. 60.000 yakin Ustaz, pasti ada uang kita. Yakin Ustaz. Beli. Dan ini dipraktekkan kata Ustaz. Jangan sampai tidak dipraktekkan itu. Antar. Kalau tidak bisa kita mengantarnya titip. Kan itu saya sampaikan kemarin. Titip di mana mau dikasih itu. Atau kasih sama santri kita. Ustadz Farul, saya titip kurma ya hari ini. Tolong kasihkan 3 butir dengan anak-anak santri kita. Pastikan makan punya saya ya, kata. Titip ada. Titip 3. Berbuka dengan kita. Satu pahala orang yang berpuasa yang kita beri perbukaan, kita mendapatkan pahala yang sama. Tapi Ustadz dan Umi ini tidak hanya sekedar cerita sampai di sini gitu. Itu maksud Ustadz. Itu yang ingin Ustadz sampaikan. Jangan ceritanya sampai di sini gitu. Tapi ceritanya ini adalah sampai betul-betul kita praktekkan gitu. Nah itu. Kalau tidak, ya besok kajian besok seperti itu lagi. Kita belum memulainya gitu. Nah ingat. Mana papan tulis? Innalillahi wa inna. Coba Ustaz lihat sini. Tidak apa-apa sedikit aja. Nampak dia mirip. Nah, oke. Angka 80, angka 90, angka 100. Di sini. Di sini ada berapa?
Kalau 85 ini turun ya, ini naik nih. Nah, di sini angka berapa? 75. Di sini angka berapa? 85. Di sini angka berapa? 95. Pokoknya di sini 65, di sini 35, di sini 25. Atau di sini 10, di sini 15, di sini 20. Apa yang ingin Ustaz sampaikan? Orang yang sudah mencapai 80 atau 90 atau 100, dia telah memulainya dari angka 0. Keberhasilan perjalanan 10.000 km pasti dimulai dari 0. Nah, itu SPBU, Bapak. Ya, Murlan. Pasti dimulai dari 0. Itu tidak akan ada ceritanya dia bisa sampai langsung ke sini. Pasti dia akan mulai dari 0. Apa yang ingin saya sampaikan? Ketika kita sudah belajar, sudah upgrading, sudah mendapatkan ilmunya, disuruh praktek, jangan lagi besok menyampaikan ilmu. Sekarang memang harus praktek. Tidak ada cerita lagi. Ambil waktu nanti, jika perlu kumpulkan sekarang. Nah, ini Ustaz ya. Langsung belikan korma nanti. Biar Ustaz belikan dan Ustaz simpan dulu. Tidak harus seperti itu, harus dipaksa. Nah, kalau kita tidak memaksa diri kita untuk beribadah, ya kita akhirnya apa yang terjadi? Kita akhirnya agak, itu udah lebaran orang. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak jadi berbuat. Karena sibuk maga-agaan itu apa bahasa Indonesianya? Apa, Jaka? Mengkira-kira aja gitu kan? Ayalah besok lah Ustaz, ayalah Ustaz, nanti lah Ustaz, ayalah Ustaz, besok lah Ustaz. Besok ada pula ceramah Ustaz itu. Belum jadi, udah kemarin beli korma. Belum lagi Ustaz ya. Ramadan udah mau habis. Ini perlu dilakukan. Itu dari berbuka. Sahur juga demikian. Sahur tadi apa katanya? Yang sahur itu lebih kurang 50 ayat menjelang apa? Imsak atau menjelang azan subuh. Berarti lebih kurang berapa menit? 20 sampai 30 menit. Usahakan di waktu-waktu itu kita berbuka. Sahur gitu. Ini tanda Ustaz puasa tuh. Usahakan di waktu-waktu itu kita. Ada Ustaz saya malam aja lah Ustaz. Ya malam nggak apa-apa, tapi bukan sahur, namanya makan malam. Nah, makanya Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah, ini harus kita paksakan. Ingatlah ini baik-baik. Kita mencapai 80, kita mencapai 90, kita mencapai 100, pasti semuanya dimulai dari 0. Sekarang kalau kita tidak biasa bersedekah, Ustaz, kami hanya punya uang 1 juta. Ya sudah, 1 juta keluarkan aja 50.000, atau keluarkan aja 100.000. Atau kalau kita mau lebih hebat, keluarkan setengahnya gitu. Kami ada hutang Ustaz, berikan hutang sebagian, yang sebagian lagi tetap untuk bersedekah. Nah itu. Kemudian yang kelima tadi apa? Lailatul Qadar. Dan keenam tadi apa? Yang ketujuh? Iktikaf. Kalau iktikaf, oke lah, kita sekarang masa pandemi. Ya, mungkin ada yang memberanikan diri dalam datang ke masjid, mungkin ada yang tidak. Ya, iktikaf. Tapi memang harus kita kejar juga itu. Kemudian yang ke-8 tadi apa? Umroh. Umroh. Ada umroh payah, ini peluang-peluang umroh kan. Nah, kita ada SOP di sini. Selesai 6 dapat umroh, dah santai-santai lagi. Itu SOP-nya mana Rani? Iya kan Ran? Nah, Rani dia mau umroh mana? Qadarullah, nggak jadi umroh belum tunggu umroh dulu. Ya. Itu SOP kita. Orang mau umroh apa ya? Nah, kita alhamdulillah
bukan perkara gampang untuk berangkat umroh. Tuh. Tapi umroh yang dimaksudkan di sini adalah umroh pada bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir tadi, umroh yang terakhir tadi ya. Ya, umroh yang terakhir. Nah, itu Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah, amalan-amalan yang ada pada bulan Ramadan. Tentu banyak lagi amalan-amalan yang lain. Wallahu a'lam bishawab.